A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat kita. Jadi saya kemarin melihat banyak sekali yang merespon salah satu video saya, yaitu video ajakan untuk jujur kepada suami tentang amanah-amanah hutang. Karena dengan jujur itu kita sudah membuka satu pintu ridhonya Allah. Tetapi kemudian komentar-komentar atau respon dari sahabat-sahabat kita ini beragam. Ada yang memang setelah jujur itu mulus hidupnya. Ada yang setelah jujur itu justru mendapatkan ujian baru, seperti misalnya suami mengancam cerai, suami kemudian marah dan segala macam itu merupakan satu bentuk konsekuensi. Karena kita sudah melakukan satu dosa kebohongan, ya konsekuensinya itu. Tetapi sesungguhnya apapun itu resiko yang didapat, disadari atau tidak disadari, panjenengan sudah membuka satu pintu ridhonya Allah dengan jujur tadi itu. Sekarang kita akan baca satu persatu ya komentar sahabat-sahabat kita yang beliau-beliau semuanya sudah jujur terhadap pasangan-pasangan beliau ya. Ada yang mulus, ada juga yang menemui ujian baru, ada yang ditakutkannya benar terjadi. Barangkali saja panjenengan juga ada yang seperti ini. Yang pertama saya baca dulu dari Mbak Amelia Cimot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya beranikan jujur sama suami, tapi suami saya acuh dan gak mau tahu. Sebaliknya suami akhirnya cerita sama orang tua. Ya Allah, mereka kaget. Bahkan ibu saya menangis mendengar bahwa saya punya hutang sekian. Ya Allah, semoga engkau segera memberikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Dari Mbak Antika Cabi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jujur soal hutang, pinjol, dan bank. Tapi kalau yang di rentenir dan teman-teman saya, suami saya belum tahu Umi. Suami marah besar Umi, sudah 2 minggu dia tidak membantu bayar maupun cari solusi, juga tidak menenangkan hati saya yang ketakutan.
Dari Samsung Store. Kalau Samsung Store ini anak UCR ya, sahabat UCR. Jadi beliau memang sebetulnya sebelumnya udah ada konflik dengan suami. Saya sudah ikuti channel Umi yang jujur sama suami dan sujud di kaki suami minta maaf. Suami marah-marah tapi juga bilang maafin. Tapi semakin kesini beliau tetap marah. Sekarang mengancam bilang tunggu saja surat cerai. Jadi saya luruskan, sebelum beliau jujur itu memang sudah ada konflik. Dan waktu itu saya masih ingat beliau curhat sama saya bahwa memang pernikahan beliau sudah di ujung tanduk dan bertanya apakah perlu jujur. Saya bilang tetap perlu jujur karena apa? Karena statusnya masih belum mantan suami, tapi masih suami on the way proses cerai. Nah kalau yang ini Asih Sukaisi, kita baca dulu aja curhatan sahabat kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlalu sering membohongi suami. Nah ini beliau ngaku nih. Sekarang tambah banyak hutangnya. Saya bingung. Suami saya sampai sekarang sering menyakiti hati saya, bercumbu di depan mata saya. Saya nggak berani karena saya merasa sangat bersalah sering bohong. Saya takut Umi. Karena saya seorang yang, mohon maaf cacat ini beliau tuliskan. Saya stroke sejak gadis, jadi dalam hal nafkah disepelekan. Itu pun udah sering ketahuan bohong, tapi utangnya nggak dibayarin tuntas. Jadi saya lagi yang harus cari buat bayarnya. Malah kalau udah ketahuan diomongin ke tetangga ke teman-temannya. Saya malu juga dimarahin. Akhirnya saya ambil udah nggak mau lagi jujur, tapi hutang malah tambah banyak. Tapi kalau ke saudaranya selalu nyumbang. Gimana Umi, saya bingung. Yang selanjutnya lagi ini, nah ini yang mulus nih, dari Elia Ziva. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi karena selalu mengikuti channel Umi. Saya beranikan diri ngomong ke suami. Alhamdulillah, barokallah Umi. Memang benar setelah jujur, suami saya mau memaafkan saya dan juga melunaskan hutang-hutang saya. Awalnya marah, tapi suami tetap memberikan solusi dan membantu saya. Terima kasih banyak Umi atas motivasinya. Nah ini yang selanjutnya lagi dari Mbak Nur Asia. Sama yang saya alami, tapi jujur sama suami suruh nyari solusi sendiri. Gimana? Suami aja kagak kerja, sama aja bohong dong. Dan yang ke selanjutnya Mbak Ria Multa. Waalaikumsalam Umi, video ini sama persis seperti yang sedang saya alami. Dan saya sudah jujur sama suami. Doakan saya Umi semoga bisa menjauhi riba. Saya diberikan pekerjaan untuk melunaskan hutang-hutang riba saya. Amin ya rabbal alamin. Narman aja. Assalamualaikum Umi, saya punya hutang riba. Saya jujur sama suami, tapi gak peduli. Malah suruh nyari solusi sendiri. Gimana Umi? Nah itu tadi semua curhatannya. Ada yang mulus, ada juga yang suruh nyari solusi sendiri. Ada yang suami acuh tak acuh, macam-macam. Ya, sebelum masuk kepada jawabannya atau nasihat-nasihat yang bisa saya berikan, saya akan sampaikan dulu firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah dalam surah At-Taubah ayat 119 ya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Artinya apa? Allah perintahkan kita untuk berlaku jujur. Sekarang kita baca hadisnya. Berlakulah jujur, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan ke dalam surga. Dan seseorang yang senantiasa berlaku jujur akan tercatat di sisi Allah sebagai seseorang yang jujur. Begitu sebaliknya, jauhilah dusta, sebagaimana sesungguhnya dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Sesungguhnya yang sering berdusta akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Jadi kalau panjenengan sudah jujur, itu artinya apa? Panjenengan sudah patuh kepada Robnya panjenengan. Kalau panjenengan sudah mematuhi perintahnya Robnya panjenengan Allah Azza wa Jalla, artinya apa? Jenengan sedang mengharapkan ridhonya Allah. Jenengan sedang mengetuk satu pintu ridhonya Allah melalui kejujuran tadi. Perkara mau dibantu suami, gak dibantu suami, yang bantu itu bukan suami.
Jadi kalau ada tadi sahabat kita yang suaminya mau ikut mencarikan solusi, itu sesungguhnya yang bantu bukan suami tetapi Allah melalui tangan suami, dilembutkan hati suami sehingga Allah menolong sahabat kita tadi itu. Jadi kalau panjenengan suaminya acuh, suamiku nggak kerja sama aja bohong dong gitu kan, itu pernyataan yang salah besar. Karena apa? Berarti panjenengan ngarepinnya kepada suami, itu salah. Yang benar adalah saya bohongin suami, saya harus jujur sama suami. Kenapa saya harus jujur? Karena Allah Robku perintahkan aku untuk jujur. Kalau aku patuhi perintahnya Robku, berarti aku sedang membuka satu pintu ridhonya Allah. Allah akan berkah hidupku, sehingga nanti kemudian hari Allah akan tolong aku. Entah melalui suami, entah melalui saudara, atau entah melalui siapapun. Saya gak peduli siapapun yang menolong saya, yang melalui tangan siapapun Allah berikan pertolongan kepada saya, yang penting saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi jangan berpikirnya bahwa percuma umi saya jujur, uang saya nggak dibantu suami. Yang bantu jenengan itu bukan suami. Jenengan salah ngarep kalau seperti itu. Jenengan berarti berharap kepada makhluk. Pasrahkan saja sama Allah. Perkara nanti hidup jenengan dibuat apa sama Allah, yang penting Allah ridho, enak hidup jenengan. Bahkan sekalipun mohon maaf, sekalipun ditempeleng atau diceraikan suami, kalau Allah ridho terhadap hal itu, itulah yang terbaik buat jenengan. Jangan berpikirnya bahwa saya minta maaf, berarti saya pasti akan dimaafkan suami, pasti akan dilunaskan hutang-hutang saya oleh suami. Ya belum tentu. Terserah Allah. Yang penting adalah ketika panjenengan sudah jujur, jangan pernah menyesal dengan kejujuran itu. Kalau panjenengan menyesal dengan kejujuran itu, berarti panjenengan menyesali apa yang diperintahkan Allah. Ingat, kejujuran itu membawa keberkahan. Kebohongan itu membawa kesengsaraan. Nah, tadi itu kan ada yang bilang, ada yang menyampaikan, saya sering bohong Umi. Saya sering bohongi suami. Tapi utang saya numpuk terus. Ya numpuk terus, bagaimana gak numpuk terus? Karena apa? Karena Allah itu murka. Apalagi ridhonya panjenengan itu, ridhonya Allah untuk panjenengan itu ada pada ridho suami kalau panjenengan sudah berstatus seorang istri. Kalau jenengan berstatus masih sebagai anak, belum jadi istrinya orang, ridhonya Allah itu ada pada kedua orang tua. Nah sekarang bagaimana Allah mau ridho kalau jenengan bohongin suami terus menerus? Dan tadi juga ada satu curhatan yang beliau katakan, suami saya suka bercumbu di hadapan saya. Suami saya begini, begitu. Yang intinya itu aibnya suami, ya kan, dikemukakan di umum. Itu nggak benar. Apapun akhlaknya suami panjenengan terhadap panjenengan, tidak dibenarkan panjenengan membalasnya dengan kejahatan. Kalau memang suami jenengan seperti itu tidak bisa dinasehatin, doakan terus. Karena doa-doa kebaikan itu akan kembali kepada jenengan. Sekarang apa? Sudah suami jenengan mohon maaf jahat sama jenengan, tidak baik sama jenengan. Jenengan balas pula dengan kejahatan, bohong, ya kan? Artinya apa? Apapun itu ya akhlaknya suami, tetap kedudukan beliau adalah seorang suami yang harus jenengan hargai, jenengan hormati. Enak dong suami jahat kitanya harus tertunduk gitu kan? Selagi jenengan tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, ya jenengan harus patuh. Tapi kalau jenengan sudah diperintahkan melakukan kemaksiatan, ya jangan mau gitu loh. Jenengan berhak menolak. Tetapi apapun itu jenengan jangan bohongi suami. Gak berkah hidup jenengan. Ya, gak berkah. Apalagi soal utang-utang seperti ini. Kalau jenengan tadi katakan utang ini utang suami Umi, saya harus tutupi, cari utangan lagi. Kalau jenengan tidak mau bohong, tidak mau dimurkai Allah, udah stop, gak usah dibayar urusan suami. Apalagi jenengan seorang istri, jenengan tidak punya kewajiban menafkahi suami, gak usah dibayar, biarkan supaya dia sendiri yang cari gitu loh. Karena jenengan harusnya itu malah dinafkahi, bukan kok malah mencarikan uang untuk menutup utang-utangnya beliau. Jadi intinya adalah jujur membawa keberkahan. Jangan pernah merasa nyesal dengan kejujuran yang jenengan sudah sampaikan. Nanti jenengan baca-baca komentar seperti tadi dilayangkan surat cerai. Makanya kenapa saya luruskan, karena saya tahu cerita beliau ini, beliau sudah ada konflik sebelumnya. Ditambah lagi beliau punya ganjalan, saya bohong gitu, saya bohong sama suami. Sudah menjelang
on the way cerai, perlukah saya jujur? Ya saya bilang, selagi masih berstatus suami ya jujur. Kecuali nanti sudah sidang putusan cerai ketok palunya hakim, udah bukan suami istri, terserah jenengan. Jenengan sudah tidak ada lagi kewajiban untuk patuh, untuk taat kepadanya. Kan seperti itu. Jadi renungkan kembali saudari-saudariku yang masih berbohong. Mau sampai kapan jenengan bohong? Berapa tahun jenengan menyimpan kebohongan? Dan selama bertahun-tahun itu apakah ada keberkahan dalam hidup jenengan? Saya yakin ketika jenengan dengarkan ini, jenengan renungkan. Tetapi di saat merenungkan itulah, setan itu akan terus menghembuskan was-wasnya ke dalam hati dan pikiran jenengan. Gak usah jujur, tuh lihat. Ada yang jujur mau dicerai. Gak usah jujur, tuh lihat yang jujur pada gak dibantuin. Gak usah dipikirin. Jangan mau dengerin setan. Ingat aja bahwa kejujuran, bahwa keberkahan udah titik. Perkara nanti keberkahannya Allah datangnya dari mana, bukan dari suami, ya terserah Allah. Yang penting Allah ridho. Gitu. Walaupun setelah itu suami acuh tak acuh nggak mau, ya udah bayar sendiri, terserah. Saya nggak butuh pertolongan, saya cuma butuh pertolongan Robku. Yang penting aku udah jujur sama kamu, udah. Itu membuka satu pintu ridhonya Allah. Ya. Oke, sobat wiriku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.